Sekarang kita yang kemarin dulu sedikit saya ini kan ya, baru kita lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di pengatur zener ya. Di sini kemarin ya, contoh pengatur zener, di mana jika bebannya ada, maka otomatis tegangan sumber itu belum tentu lebih besar dari zener walaupun dia lebih besar sumbernya. Pokoknya contohnya 20 sumbernya, apakah dia lebih besar masuk ke zener tersebut jika ada beban di belakangnya. Nah, harus kita hitung dulu tegangan terpendidnya ya. Kalau tidak ada beban seperti yang contoh di atas sebutnya, maka itu otomatis kelihatan langsung gitu ya. Ini contoh di atas, saya balik dulu. Ada 3 di sini ya. Kalau 5 ya kecil daripada 10, ya udah ini otomatis terbuka. Kalau 20 udah otomatis lebih besar dari 20 kan gitu ya. Kelihatan langsung ya. Apalagi 40 otomatis lebih besar dari 10. Tapi dia seperti sumber tegangan yang berlawanan dengan sumber tegangan sumber gitu ya. Sehingga outputnya mendekati zenernya. Tapi jika ada beban di belakang, itu tidak otomatis, harus kita hitung dulu. Ya, yang kemarin. Contoh yang ini ya. Contohnya. 20 belum tentu lebih besar dari 15 zenernya. Dengan 20 sumber ya, tapi belum tentu masuknya menjadi 20. Ternyata dia karena ada beban R, tegangan output dibagi dengan tahanan output dibagi dengan tahanan total R-nya dikali tegangan sumber. Nah, ini dapatnya dia bukan lebih besar ya. Dia dapat jawabannya ini dia lebih kecil. Ya, 20 ternyata dia tegangan yang masuk ke dioda hanya 13. 13 lebih kecil daripada 15. Sehingga dia akan seperti dioda rangkaian terbuka. Nah, kalau dia 40, nah, harus kita hitung nanti itunya, udah kemarin ya. Kalau 40, ini dia, ini dapatnya 26, sehingga dia lebih besar. Sehingga dia, baru dia rangkaiannya akan seperti sumber tegangan gitu ya. Gambarnya saya buat di sini ya. Nah, ini jadi sumber tegangan dan RZ-nya ya. Nah, kita lihat simulasinya yang kemarin itu. Baru kita lanjutkan nanti habis ini. Tata kotar ya. Optoelektronika. Ini ya. Kita lihat simulasinya dulu sebentar, baru kita lanjutkan ke materi baru. Supaya nyambung ya. Ini dia, dari kemarin. Jika dia langsung yang kanan sambil ini ya, nanti baru kita yang pendekatannya di sini. Ini bapaknya, jika 20 dulu ya, 20. Di atas 20 nanti di bawah 40 ya. Bentar ya, agak lama deh sini. Satu terus sebentar ya. Jadi kita ini dulu sebentar. 20 volt, nanti kita bandingkan. Yang di bawahnya 40, yang di atas 20 ya.
Ini kita lihat. Walaupun sumbernya 20 ya, tapi nanti tegangan outputnya sini belum tentu sama dengan 15. Ya, dia mendekati sumbernya ya. Jadi outputnya aja dulu, baru kita lihat arusnya yang mana. Ya, bentar ya, ini dulu. Lama nih kalau di sini. Sebentar ya, cerita ini dulu. Jadi walaupun sini 20 ya, lebih besar dari 15 volt, itu belum tentu dia itu apa namanya, tegangan yang masuk ke dioda itu lebih besar dari 15. Ternyata dia outputnya 13, berarti tegangan yang masuk ini tidak lebih besar daripada 15, berarti dia terbuka. Seperti ini dia. Nah, kalau kita jalankan. Tidak ini lagi. Berubah jadi false semua. Nah, seperti ini dia. Sehingga dia kalau dijalankan ya tepat 13, karena ini kebuka. Dia masuk hanya 13,3. Kapannya dari mana tadi? 2 kilo dibagi dengan 1 kilo tambah 2 kilo dikali 28-nya adalah 13. Nah, pada saat dia lebih besar, nah itu dia nanti. Ini 40 contohnya di sini ya. 40, berarti 40 itu dia 26 tadi ya. 26, sehingga dia nanti harus saya cek lagi karena ini jadi tegangan semua nih. Oke. 40 dia, baru dia lebih besar dari 15, yang tadi dapatnya 26 ya. Buat dia salah tadi. Outputnya. Enggak dia, semua arusnya ada ya. Makanya dia akan mendekati tegangan zenarnya. Karena dia masuknya nih, dapatnya adalah, dia itu adalah 26 tadi kan. Ya sama. Ya, sama deh.
Nah, ini lebih salahnya ini. Sudah di 26. Nah, ya. Sehingga dia Aru akan mendekati tegangan Zenernya. Jadi tidak otomatis kelihatan bahwa oh ini tegangan sumbernya lebih besar dari Zener, berarti dia pasti outputnya sama dengan lebih kurang sama dengan Zenernya. Tidak, karena dia ada beban. Nah itu yang dalam prakteknya itu yang harus kita perhatikan karena kita membuat dia ini pengatur tegangan itu adalah supaya untuk beban yang mana gitu ya, bukan dia berdiri sendiri. Nah, tinggal bebannya perlu dipertimbangkan sehingga nanti kita memberi apa tegangan sini tidak apa namanya tidak akan membuat ininya lebih kecil gitu ya. Kita tahu bahwa tegangan ini dia akan lebih besar, kalau lebih kecil bah aman ya, lebih kecil akan aman karena kita adalah membatasi tegangan atasnya bukan bawah ya. Jadi tidak menaikkan yang yang kecil harus 15 tidak. Kalau kecil dia tetap dia lebih kecil daripada sama dari tegangan sumber. Lebih besar dari Zener baru dia akan sama dengan Zenernya. Jadi kita beban kita ini berapa volt? Ya, yang diperbolehkan. Nah, kita atur Zenernya. Jika dia lebih kecil nggak masalah. Paling nanti nggak kerja ya, tapi tidak akan merusak. Dia adalah membatasi supaya tidak rusak. Tapi kalau kecil bisa nggak kerja nanti ya, nggak cukup. Nah itu dia yang pertama dari dioda khusus ya. Yang bekerjanya adalah arah balik. Arah majunya sama dengan penyearah. Berarti tidak dipergunakan. Nah, sekarang kita masuk ke optoelektronika. Opto itu adalah optik. Maksudkan dari optik dari itu ya cahaya. Jadi cahaya dan kalau elektronika kan listrik ya. Cahaya dan listrik. Jadi ada dua dia nanti. Jadi bisa dia dari kalau dia yang di atas tadi termasuk Zener ya. Jadi setelah dia ada arus maka akan ada nanti seperti dia saklar ya. Dia hanya arus dan panas saja. Dia ada silikon dia seperti itu. Ada arus nanti ada panas. Nah, ada juga nanti setelah munculnya arus dengan arus tertentu tapinya ya, tidak sembarang arus. Maka selain arus nanti dia juga akan ada umpamanya cahaya atau nanti kebalikannya dia akan ada arus setelah mendapatkan cahaya. Nah, itu dia disebut optoelektronika. Nah, yang setelah ada arus tertentu nanti ada cahaya itu disebut LED. Itu singkatan dari dioda pemancar cahaya atau light emitting diode. Light emitting cahaya ya, cahaya yang dioda yang memancarkan, emitting memancarkan cahaya. Nah, dia cahayanya itu macam-macam nanti. Nah, di LED yang di pasaran itu ada yang cahayanya satu, tetapi casingnya dibuat berwarna-warni. Sehingga hasilnya warna-warni. Jadi dia tegangan berapapun dia akan sama. Tergantung casingnya. Ada juga nanti yang benar-benar dia casingnya itu transparan, tetapi dengan tegangan tertentu dia akan membuat cahaya yang berbeda. Nah, dia dibuat dari pencampuran. Nah, pencampuran kalau bahan semikonduktor silikon dan Zener dia dibuat dengan bahan semikonduktor dan bahan muram karena dia tidak memerlukan cahaya, dia akan menghalangi pengeluaran cahaya. Sedangkan untuk LED dibuat dengan bahan yang tidak muram ya, dari unsur-unsur dia gallium, arsenid, fosfor. Ya, arsenid sempat dulu ngetren di bahasa di media ya. Arsenid itu bisa berupa racun. Arsenid dia kalau makan. Jadi ini bukan untuk makan tapi dia untuk bahan semikonduktor. Campurannya ya sehingga dia akan menghasilkan cahaya. Tidak dibuat gelap. Kalau yang silikon dia dibuat gelap karena kita tidak membutuhkan cahaya. Fosfor ya, itu pada malam hari dia bisa kelihatan. Asal ada unsur cahaya sedikit gitu ya. Nah, LED itu karena dia memancarkan cahaya, cahayanya nanti macam-macam. Tergantung nanti dari besar arus yang diberikan. Karena masing-masing panjang gelombangnya beda-beda ya. Mulai dari cahaya tampak sampai tidak tampak. Nanti cahaya tampak itu seperti merah, hijau, kuning, biru, jingga. Kemudian cahaya tidak tampak itu infrared atau inframerah.
Nah, cahaya yang tampak biasanya digunakan untuk tampilan ya, seperti ini LED, seperti untuk lampu. Ya. Nah, itu digunakan cahaya tampak. Dengan cahaya tidak tampak itu biasanya digunakan untuk sistem keamanan. Ya kalau tak tampak orang keamanannya akan menghindar kan. Jadi dia seolah-olah tidak ada apa-apa di situ padahal ada cahaya yang lewat di situ. Tidak bisa dilihat oleh mata kita tampak ada alat. Nah, dengan alat bisa kelihatan. Itu dia. Nah, dia akan ada cahaya bukan asal. Ya. Sama dengan diode biasa juga arus tertentu dia baru akan ada tegangan tertentu bakal ada arus. Nah, kemudian sama dengan diode silikon dan zener tadi ya, dia juga mempunyai jatuh tegangan. Jatuh tegangan itu kalau di silikon kan hanya 0,3 silikon, 0,7 silikon, 0,3 germanium gitu kan. Sedangkan untuk zener dia tegangan zenernya mulai dari 2 volt sampai 1000 volt. Nah, sini dia jatuh tegangannya arah maju ini ya. Dia adalah 1,5 sampai 2,5 volt. Nah, dia akan bekerja nanti kita lihat kita bedakan warna ya, dia akan berbeda. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita lihat bentuk LED itu seperti apa. Saya tampilkan ya. Kita kalian lihat di internet ya. Itu bisa kita lihat. Ini yang LED dulu ya. Nah, nih. Nah, yang seperti kalian seperti ini, dia ini casingnya yang warna-warni. Tegang berapapun dia akan hanya nyala doang ya. Casingnya berwarna-warni. Tapi dia juga nanti memerlukan arus yang berbeda ya. Nah, kalau yang bening seperti ini, nah, nanti dia bisa warnanya itu bermacam-macam tergantung dari tegangan yang diberikan. Jadi dia bukan satu warna, dia yang bisa berwarna beda-beda. Nah, kalau ini casingnya nih. Nah, ini kakinya berbeda ya. Panjang. Dan panjang ini adalah untuk tegangan positifnya. Ini kan, positif yang panjang. Yang negatifnya yang lebih pendek. Jadi itu sudah disimbolkan di situ ya. Berarti dia, ini anodanya, ini katoda. Sama kan ya. Nah, ini nanti dia mempunyai tegangan yang berbeda. Sehingga dengan tegangan berbeda, warnanya akan berbeda. Jadi nanti itu lampu lalu lintas, ya tidak perlu kita bikin dua LED. Hanya dengan output yang berbeda. 1 menit dia berwarna, nanti ini 1 menit berikutnya dia tegangan yang berbeda, dia akan menghasilkan warna yang berbeda. Itu dia, ya lihat ya. Nah, dia ada masing-masing tegangan ini, warna ini tegangan LED-nya berbeda-beda. Kita masuk lagi. Yang besarnya sekitar 1,5 sampai 2,5. Kemudian supaya dia memancarkan cahaya yang kelihatan sama kita, jadi arusnya tergantung dari LED-nya juga nanti ya. Itu minimal 10 miliampere arusnya. Di bawah ini walaupun sudah ada arus, berarti kan sakral sudah tertutup ya. Tapi belum ada nanti cahaya. Jadi untuk menghasilkan cahaya, ya mereka memerlukan arus tertentu. 1 miliampere tidak ada. Itu kalau di diode biasa sudah ada ya, sudah kerja dia. Ini dia sudah kerja, arus sudah ada, tetapi tegang lampu belum nyala. Nanti kita lihat contohnya ya, baru kita hitung. Kita ambil LED ya. Ini LED-nya juga macam-macam nanti ya, dia tegangannya akan berbeda. Nanti kita lihat. Yang warna biru dulu, ini kan. Saya kasih tegangan 10 supaya aman ya, makanya ininya 3 kilo saya kasih. Biasanya kalau 5 volt ini paling 100 ohm ya, sudah aman. Kita lihat. Ini dia kalau terang nanti nyala ya. Ini harusnya. Harusnya 5 mili kurang ya. Ini belum nyala. Berarti dia, ini terlalu besar saya. Berarti ininya saya kurangi. Ini besar ke atas kan, makin nggak kelihatan kan. Nah, ini lihat. Ya, ini masih 4,9 ya, putih ya. Saya zoom dikit lagi. Nah, ini ya. Kemudian harusnya saya naikkan lagi, berarti R-nya saya turunkan. Ini R variabel ya. R variabel. Nah, 5,5 dia, Bang. Untuk yang biru. Nanti kita coba. Nanti saya kembalikan dulu, dia mati dulu. Tadi ya, mati ya. Saya coba ganti. Ya, kita refresh.
Ini biru, saya coba yang merah ya, agak kontras. Nanti kita coba yang hijau gimana gitu ya, ini ya. Lihat ya, kita ambil ini, lihat. Ngambil di mana, lihat. Nah, sini saya tutup dulu. Ini dia, merah nih, flash indikator. Nah, saya karena mau ganti, saya refresh ya. Pilih di sininya. Hexa ya. Pilih nanti ya. Nah, saya tutup dulu ini ya. Karena saya refresh ya. Pilih lihat. Ini dioda sini ya. Sama. Mereka zenar nih. Ambil lihat. Nanti foto dioda juga di situ ya. Jadi di dioda diambil. Kalau cepet semen nanti. Ambil dioda, ini pilih LED. Ya. Kemarin di dioda ini kan. Kemudian terakhir zenar. Zenar macam-macam ininya ya tegangannya. Baru nanti LED, nanti untuk foto dioda ya. Nah, tadi yang biru kan. Kita ganti katakan yang merah. Tadi kan sudah mati dia 4,5 ya. 4,9 ya. 4,9. Ini saya nyalakan. Ini langsung nyala ya. Ini ya R-nya sama nih. 45 dari 3 kilo. Udah nyala nih. Karena arusnya lebih besar nih. Bukan 49. Berarti dia apa? V-LED-nya lebih kecil dibandingkan dengan yang biru. Ini 45% ya dari 3 kilo. Nggak sampai 1,5 kilo ya. Di bawah 1,5 kilo ini R-nya. Arusnya jadi 6. Kalau tadi, nah kita kembalikan ke yang biru ya. Yang biru. Yang biru gimana? Dengan ini yang sama ya. Dengan R yang sama. Arusnya akan berbeda. Di 6 tadi ya. Yang biru kita jalankan. Harusnya hanya di bawah 5. Malah kan belum nyala. Kalau tadi udah 6 mili kan nyala. Berarti kita, kalau untuk ini mendapatkan R-nya harus kita kecilkan lagi. Nah, baru dapat 5,5. Jadi velvetnya yang biru ini lebih tinggi daripada yang merah. Nah, kita coba yang lain lagi. Tadi merah, yang hijau kita coba ya. Hijau. Green. Nah, green sedikit lebih di bawah ini biasanya ya. Merah kan jauh banget. Nanti yang yellow kita panggil yang paling berat ini ya. Hijau ya. Kita jalankan tadi. Dengan ini masih 45% dari 3 kilo ya. Di bawah. Sedikit di bawah. Ini sudah nyala. Karena 8-nya lebih dari 5 kan. Tapi kalau yang ini, yang tadi merah, kita coba yang oranye ya tadi ya. Oranye, yellow ya. Agak biar agak jauh. Sama, R yang sama. R yang sama. Ya, R yang sama. Tidak nyala ya. Karena merah juga nyala tadi. Tapi kalau yang dekat biru lagi, kita lihat. Yang dekat biru lagi. Ini kan merah tadi ya. Ini tadi biru kan. Kalau hijau tadi itu ya. Nah ini infrared nggak kelihatan kita nanti ya. Oranye, ini tengah-tengah oranye. Oranye dia masih, kita lihat dulu, nyala. Masih ya, karena dia 5,9. Tadi makin ke atas, ini dia warnanya ya. Dia akan lebih memberikan arus yang lebih besar. Nah, velvetnya lebih besar. Berarti R-nya, kalau nggak tegangannya kita naikkan, berarti R-nya kita turunkan. Hanya 2 ya ini ya. Biru itu paling velvetnya paling besar. Yang yellow paling rendah. Jadi yellow ini dengan R yang sama ya, tegangan yang kecil saja dia sudah bisa. Atau tegangan sama, R-nya lebih besar, masih bisa. Tapi kalau untuk biru, dia memerlukan arus yang lebih besar, berarti velvetnya lebih besar, sehingga dia R-nya harus lebih kecil. Beda-beda deh ya. Beda-beda. Untuk tegangannya sama, R yang sama belum tentu itu nyala. Karena memerlukan ininya tadi sekitar 10 mili tadi kan, ini 5 mili udah nyala ya. 10 aman itu 10 aman. Nah, kita coba hitung. Kita lihat aja soalnya dulu ya. Ini udah hampir azan ya. Jadi lihat sebentar. Jadi nanti kita ini kan. Jadi dia tegangan tadi, ini tadi ya. Jadi kalau yang biru itu ininya mendekati ke sini nanti lebih besar. Sedangkan yang merah, yang kuning paling ini ya, ini paling kecil. Sehingga arusnya dia dengan arus 5,5 yang merah sudah nyala. R yang sama ya. Dia sebenarnya 6 mili pun sudah nyala. Nah, itu amannya kita ya. Ini maksimal supaya tidak putus. Nah, itu dia.
Nah, kenapa ini diberikan nanti tegangan pembatas arus RS, RSAN ini tegangan pembatas, supaya jangan terlalu besar arus yang lewat. Tapi juga jangan terlalu kecil gitu ya, tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu kecil. Kalau terlalu besar tadi dia putus, makanya ada batas nantinya. Nah, cuma kalau di simulasi kita tidak bisa panasnya itu ya, dia tetap aja nyala ya. Kita lihat coba arus yang besar ya, dia tetap aja nyala. R-nya saya kecilkan. Saya jadikan ini 1 kilo dulu, ya, supaya lebih aman. Saya kecilkan berarti A ini akan besar nanti ya, harusnya akan besar. Kita pakai ini yang oranye yang kecil ya, benar. Harus 17 kan? Kita kecilkan lagi. 39. Ini masih nyala aja. 150 kan di atas 50, tak putus. Di sini dia tidak ada unsur panas, itu masalahnya ya. Jadi kembalikan 3 kilo lagi ya. Jadi kalau dalam kenyataan nggak boleh kita ya, hati-hati karena nanti akan putus. Makanya R pembatas arusnya. Makanya dalam kebanyakan LED ya, kalau kita pasang ini untuk tegangan 5 volt itu ya, untuk tegangan 5 volt. Ya ini tegangan sumber 5 volt. Ini biasanya R-nya cukup 100 ohm. Paling tinggi 200. Itu sudah aman untuk semua jenis LED, apakah merah, hijau, kuning, biru. Nah, nanti tinggal kita lihat keterangannya. Kalau kurang terang, berarti R-nya kita turunin. Kalau terlalu terang, R-nya kita tambah. Ya, kalau terlalu terang akan cepat putusnya. Ya. Nah, karena sudah jam 5 kurang seperempat ya, nanti kita stop dulu ya. Nanti kita persiapan buka sama untuk sholat maghrib ya. Kita istirahat dulu ya. Kita ulang ya supaya video. Ulang sedikit dulu. Nah, tidak muncul di video nanti itunya. Yang di atasnya dulu ya. Yang contoh tadi ya, contoh dari LED. Jika diberikan tegangan 10 ya, volt dengan tahanan RS-nya 680, jika tidak diketahui veletnya ditaruh 2 volt. Nah, tadi ya. Jadi jika tidak diketahui, kalau diketahui ya sesuai 1,5 apa 2,5 atau 1,2 dan seterusnya ya. Maka jawabannya ya VS dikurang velet dibagi FS. 10 dikurang 2. Ini kalau tidak diketahui kita taruh 2. Kalau diketahui langsung veletnya itu. Bagi 080 dapatnya 11,8 berarti dia di atas 10 mili berarti dia udah nyala. Dan di bawah 50 berarti aman. Nah, itu dia. Di atas 10 nyala dan di bawah aman, tidak putus. Di atas 50 nanti bisa putus. Di simulasi tidak bisa kita tahu putusnya ya. Kita taruh 100 saja tadi dia masih nyala kan. Ini 7 segmen. 7 segmen itu ada 2 jenis. Jadi dia terdiri dari 8 segmen LED yang disusun seperti angka 8 ini ya. Yang pertama A, ini B, ini C, D, E, F, G-nya di tengah ya. Sehingga untuk menyalakan, untuk menampilkan, karena dia fungsinya untuk display ya, atau tampilan. Angka 1 ya tampil B dan C. Angka 8 dia angka 0 berarti G yang mati. Nah, nanti mematikan menyalakan itu nanti ada 2 cara. Angka 2 berarti A, B, G, E, D. Nah, sekarang ini kita lihat wujudnya dulu ya. Sebelum kita tampilkan. 7 segmen ya nih ya. Bentuknya sama nanti, ada 2 jenis ya, common anoda, katoda bentuknya sama. Masih lihat ya. Ini dia, bentuknya seperti ini nih, kalau kita beli di pasaran. Dia akan menampilkan nih 0 sampai 9 ya. 0 sampai 9 nih. Bentuknya seperti ini. Ada 8 segmen, ada 8 LED di situ. Kakinya ada 10. Nah, 10 kan baru 8, Pak. Ya, karena nanti ada yang ground ya, 1 ya. Nanti ada 2 dia yang sama. Ya. Bentar, ini masih ada yang aktif. Siapa yang aktif? Tolong dimatikan ya kalau. Jadi nanti ada 2 kaki yang sama penggunaannya ya, untuk VCC-nya biasa. Ground.
Ini kakinya 10 nih ya. 5 di sini, 5 di sini. Nanti boleh kita lihat di lab bagi yang praktikum ya. Kalau yang praktikum digital kan ada itu. Cuman kita sudah sambungkan ke konverter binar ke hexa ya. Nah dia tidak perlu kita nyalakan angka 1 ini B dan C, langsung dia kombinasi binar. Angka 0 otomatis. Angka 9 nanti ada 2 input saja, tidak perlu ada ini berapa nih? Ini 4, 5, 6 ya nggak perlu ya. Atau 6 sama ya, 9, 6. Satu yang mati kan. Letaknya aja yang berbeda. Nah, nanti dia harus pakai IC. Ini seperti ini. Dia ada common anoda dan common katoda. Nah, apa itu common anoda katoda? Common itu bersama ya, berarti kalau common katoda, ini yang pertama, kami common katoda. Tadi salah nih, katoda ya ini ya. Katodanya itu di-ground-kan. Nah, lihat di dioda ya. Bagian input itu kan yang di sininya anoda, ini katoda kan. Common katoda berarti katodanya digabung. Sehingga untuk menyalakan A berarti A-nya dikasih tegangan. Sudah pasti nyala. Tegangannya yang penting lebih besar dari tegangan peletnya ya. Ya dia nyala. Tentu arusnya tertentu. Jadi ya. Kalau B, B. Nah ini sebagian besar banyak digunakan kayak ini karena nanti input ke ABC sampai G-nya ini adalah tegangan positif gitu ya. Ini yang banyak digunakan. Nah, tapi kalau kita tidak punya tegangan, ini tadi umpamanya nanti outputnya adalah tegangan negatif atau 0 gitu ya. Nanti bisa kita invert dulu atau balik dulu input kita itu dengan inverter atau gerbang 0. Nah, nanti di rangkaian digital kita akan belajar itu. Jadi bisa juga. Jadi tidak perlu ini dibuang, tapi dengan menambah satu komponen lain, namanya inverter. Nah, jadi katodanya yang digabung, sehingga hanya kita memasukkan ke A atau B ke C untuk menampilkan yang kita inginkan. Kemudian common anoda. Nah, ini malah anodanya yang dihubungkan ke VCC. Sudah terhubung nih, VCC umpamanya 10 volt, 5 volt sudah terhubung ya. Tetapi katodanya masih ngambang, tidak terhubung. Sehingga nanti di sini cukup kita berikan, bisa kasih tegangan yang lebih kecil dari tegangan anoda. Apa tegangan anoda 10 dikasih ini 1 volt mau ya. Sekarang repot kalau ada tegangan kecil seperti itu. Biasanya langsung ke ground. Nah, ini biasanya kita output, kalau di IC dia biasanya output IC yang namanya active low. Jadi outputnya itu 0 yang dia output. Kalau yang di atas dia 1 atau 5 volt ya keluarnya ya. Kalau yang tegangan 5 volt ya. Kalau nanti CMOS itu macam-macam. 5, 10, 9 dan sebagainya. Kalau TTL hanya 5 volt. 5 volt langsung nyala. Kalau di sini dia sudah ada di sini 5 volt, umpamanya di sini jangan kasih 5 lagi, mati dia. Dikasih 0 atau ground. Tapi output kita sama dengan di atas tadi umpamanya. 5 volt nih outputnya. Gimana nih 5 volt juga? Berarti yang di sininya kita balik lagi dengan inverter. Baru dia bisa. Nah, nanti kita coba tampilkan ininya. Simulasi ya. Kita tampilkan simulasinya. Cuman di simulasi ini, komponennya ini dia kalau dalam prakteknya tidak ada komponen ini ya langsung nih ya. Kita lihat. Kalau di simulasi agak beda sedikit. Komponennya ini komponen anoda atau komponen katoda, nah, disebutin gitu. Segmen komponen katoda dulu ya. Nah ini dia, ada 2. Nanti ini yang sudah pakai IC saya gunakan, tidak perlu saya untuk angka 1 B dan C nggak perlu. Angka 8 berarti kan semuanya perlu ya. Nanti untuk ngambilnya di sini ya, saya tampilkan dulu. Ini saya nolkan dulu ya, supaya dia mati semua. Ini kalau 0 dia malah 0 di sini ya, karena sudah dihubungkan ke ground. Ambil sini ya, reference plus indikator, pilih, nanti warnanya terserah nih. Ini ya, hexa display. Nah, pilih. Nah, kalau yang ini nih, ini yang banyak ini ya, bisa angka huruf sebagian. Kita ambil yang ini, hexa ya. Ini hexa nih. Ini hexa. Nah, ini yang sudah pakai IC nanti. Ini kan enggak ya. Nah, ini di atas ini dia. Kita ambil yang common yang bawah ya. Ini yang nanti yang sebelahnya tadi yang pakai IC. Inputnya 4 cuman. Kombinasi binar 0 sampai 15. Nah, ambilnya di sini nih. Common. Nah, ini. Segmen pakai common. Ini dia A sampai G kan, tambah commonnya.
Ambil sini ya, blue dia warnanya biru, green, itu masalah arus saja tadi ya. Nah, ini yang katoda nanti. Nah, sekarang kita katoda dulu ya, katoda. Katoda ambil ya, segmen katoda. Apa di sini? Ya. Nah, sudah. Nah, untuk simulasi sedikit berbeda dia dengan kenyataan yang kita simbol tadi ya. Ambil yang ini dulu. Benar. Kita copy yang apa tadi? Ya, segmen di ini tadi ya, saya ambil contoh satu. Kita masukkan ke sini ya, supaya kelihatan nanti. Aduh, gede banget. Jangan dulu ya. Nih. Contohnya nanti ya. Dasar. Nah, dia ada sedikit berbeda dengan kenyataannya nanti ya di sininya. Jadi kalau di kenyataan tidak perlu kita nih commonnya ini kita masukin ke 5 volt, enggak ya. Ini common apa nih? Ini common katoda ya benar, ini ke ground ya. Tidak ada di sini, ini langsung ada PCC sama ini ya, groundnya harus kita masukin ya. Nah, baru nanti inputnya ini sesuai dengan tegangan yang kita berikan. Ini kakinya 10 nih. Padahal ini hanya 8, 9 yang common kan. Ini nanti ada 2 yang sama. Nah, kalau disambungkan sini ketegangan karena dia katodanya sudah ke ground. Nah, di sini dia komponen kita groundkan untuk simulasi ya, katodanya digroundkan. Jadi sehingga jika kita ingin menampilkan angka 1 tadi berarti A dan B yang satu, A dan B. B dan C ya, A di atas. Nah, untuk angka 7 A, B, C. Ya. Untuk angka 6 berarti G-nya kemudian F, bukan F, E, kemudian A, B, C, D. 6 ya, 6-nya berarti sini A, B, C, D, E, F ya. Ininya yang sematikan B ya. Nah, kan 6 itu ya. Nah, kan repot itu kan. Nah, kalau kita hubungkan dengan IC, nanti dia namanya converter dari binar ke hexa. Angka 6 saya gampang aja, 6, 4, dan 2. Binarnya ya. 4 dan 2. Nah, angka 8, kalau di sini kan semua nih, angka 8 semua ya, semuanya lah. Ada 8 yang kita nyalakan, 8. Di sini nggak perlu, angka 8 cukup 8. Nah, angka 1 coba nih, 1. Angka 2, 1 juga. Angka 4 juga 1, 2. Angka 8 juga 1. Nah, ini sudah yang sebelum ke IC-nya, yang secepatnya tinggal IC dulu. Output IC lah ngatur nanti. Ini namanya konverter dari hexa, binar ke hexa. Nah, nanti di rangkaian digital kita pelajari. Kalau ini satu-satu ya, satu-satu. Angka 1 berarti B dan C. Nah, yang ini mati. Kan repot itu. Ya, dia kasih tegangan ya. Nah, nanti biasanya di dalam kalau cepat semen biasanya lewat ini orang lebih mudah. Ini kan kombinasi binar. Untuk angka 8 tidak perlu semua, satu saja. Kalau ini kan semua. Nah, ini kan repot ya. Untuk 0 baru dia. Kalau ini 0 mati semua. Ini kalau 0 angka 8 semua 8 kecuali G. Nah, ini kan 0 kan. Ini kebalik ya. F, G. Nah, di 0 kan. Kalau ini 0 udah di 0 semua. 0 dia. Nah, nanti ini yang manualnya ini pakai IC. Nah, yang kedua ada 15 menit lagi ya. Yang kedua dia disebut common. Tadi katodanya kita groundkan, common anoda. Ini kebalikannya. Kalau tadi inputnya yang kita berikan, groundnya bersama. Sekarang inputnya yang bersama, sudah groundnya yang masing-masing. Berarti A sampai G ini dikasih tegangan 0 supaya lebih kecil dia daripada tegangan anodanya. Anodanya sekarang yang kita kasih, nah commonnya itu di anoda. Kalau tadi di katoda. Nah ini yang banyak adalah common. Nanti kalau kamu beli nanti di pasar, itu ini kalau akan ditanya seperti Zener. Kalau di DBS nggak ditanya. Jadi dong udah ada silikon, udah dikasih. Dia ada Zener berapa volt katanya kan. Kalau Seven segmen ditanya, anoda apa katoda? Common apa? Kamu keperluanmu apa? Salah beli berarti kamu harus nambah komponen. Maunya ini berarti kebeli yang bawah.
kita tambah komponen gerbang not. Nggak hilang ya, nggak bisa, tapi tambah komponen lain. Nah ini dia, yang di bawahnya dikasih ground, bukan tegangan ya, ground, dinolkan. Nah, kita lihat simulasinya. Nanti juga yang pakai IC ya. Common anoda. Ini sama dengan tadi, anodanya di sini dia. Di sini ya, anoda di 5 volt kan. Nah, kalau di dalam prakteknya tadi nggak perlu. Saya copy lagi ya. Nah, kalau dalam praktek ini, ininya mirip ya, tidak ada bedanya. Mau kodenya aja nanti yang berbeda. Ini mirip. Ya. Anoda, katoda sama wujudnya. Sama dengan IC nanti ya, hanya kode menentukan. Nah, jadi dia anodanya dikasih 5 volt. Kemudian yang ininya di ground kan ini, ground semua nih kan, sambil ke ground. Ini datang satu tegangan ground yang banyak. Kalau tadi belum saya share ya. Share dulu. Ya, common. Kalau common anoda, yang satunya yang berbarang itu di ground. Ya, commonnya, katodanya yang digroundkan semua. Inputnya nyala, dikasih tegangan supaya nyala. Nah ini susah ininya ya, kalau zoom ini banyak ketutup. Dikebalikannya, yang ground ini A sampai ini G ini digroundkan. Tapi kita harus sambung, ini putus ya, baru sambung ke ground dia kan. Yang anodanya 5 volt, semua digabung 5 volt. Nah ini yang pakai tadi. Nah kalau tidak ada ini kita notkan. Ya, kita notkan dulu. Coba langsung tadi dia. Kecuali ininya, outputnya IC-nya active low. Berarti kalau active low sininya bulat kecil ya. Ini kan enggak, ini active high ya, enggak ada bulat. Kalau bulat kecil ini tanpa not. Ini bulat kecilnya pindah ke sini. Tambah gerbang not ya. Nah baru kita, kalau kita mau angka 1 yang nyala berarti B dan C kita notkan. Karena semuanya di atas sudah 5 volt semua ya. Kita dulu angka 1 deh ya. Angka 1 nih. Kita lagi apa lagi? Ya, berarti B dan C dinotkan, bukan isi tegangan, dinotkan, digroundkan. Kalau ini dinotkan ya outputnya, digroundkan. Sama juga untuk angka 8 semuanya digroundkan, A, B, C, D-nya. Kalau tadi common katoda dikasih tegangan, kebalikannya ya. Karena semuanya udah anoda sudah dikasih tegangan kalau common anoda ya. Semua sudah kasih tegangan. Nah, untuk mudahnya kita hubungkan dia dengan konverter IC mengubah biner ke hexa. Tetapi outputnya nggak bisa langsung. Kalau langsung nanti dikebalikannya. Kita kasih 1, ya nyalanya selain 1. Maka dinotkan ini. Nah, 1. Untuk angka 2 ya, cukup ini aja. Tidak perlu banyak seperti tadi ya. Untuk angka 8 yang semuanya tadi, nggak perlu 1 aja. Nah, ini dia. Jadi kita bisa dulunya kita gunakan, tapi dengan syarat pakai 0. Tergantung kita output kita apa. Kalau tegangannya outputnya ada, berarti kita gunakan common katoda. Tapi kalau outputnya ini 0 atau ke ground nanti kasih dia common anoda. Nah itu dia. Jadi tidak boleh dua-duanya, tetapi ada tambahannya. Kalau yang mandiri ya nggak bisa. Berarti dia common anoda, berarti ininya outputnya harus 0, harus di ground. Ini menggroundkan dia nih, menolkan. Gerbang 0 itu menolkan. Outputnya ada tadi jadi 0. Baru masuk sini 0 ya, sama dengan ini. Digroundkan. Ini kan putus, dihubungkan ke ground. Nah, itu dia yang disebut 7 segment. Nah, jangan bingung nanti ya. Jadi harus tahu kalau kita keperluannya apa yang banyak digunakan itu adalah common katoda ya. Ini yang tadi, bukan common anoda ya. Itu bentuk yang. Nah, kemudian fotodioda tadi kan cahaya, dua-duanya menampilkan cahaya, LED atau 7 segmen, dua-duanya menghasilkan cahaya, cuma 7 segmen segmennya banyak, 7 ya. Dan ini adalah fotodioda. Kalau LED atau 7 segmen nanti dia dikasih tegangan menghasilkan setelah ada arus ya, muncul cahaya. Nah, kalau fotodioda kebalikannya. Dikasih tegangan tidak ada arus. Arus akan muncul jika ada
cahaya. Jadi syaratnya dua. Kalau tadi LED juga gitu kan, ada arus baru ada cahaya. Dikasih tegangan, muncul arus yang minimalnya ya, bisa sembarang arus. Ada arus yang minimal, yang amannya itu 10 mili sampai 50 mili. Akan muncul cahaya. Kalau arusnya hanya 2 mili, tidak muncul cahaya. Arus ada, tapi cahaya nggak muncul. Rangkaian jalan, arusnya ada, rangkaian sudah belum tertutup itu. Tapi cahaya belum muncul karena syarat dengan bercahaya belum tercapai. Di sini kebalikannya. Dikasih tegangan arah balik, tapi kalau ini kalau tadi arah maju ya. Dioda dengan segmen arah maju. Kali ini arah balik. Oh, fotodioda. Dikasih tegangan, kalau nggak ada cahaya ini tidak ada arus. Jadi mirip zener ya. Kalau zener kan tegangan, walaupun ini tegangannya besar nih, melewati tegangan junction, tapi tidak ada arus. Kalau zener kan melewati tegangan breakdown-nya ada arus kan, ini enggak. Sebesar apapun arus, jika cahaya nggak ada, tetap seberapa besar pun tegangan ya tidak ada cahaya, arus tidak akan lewat. Jadi syaratnya ada tegangan, tentu melewati tegangan ininya ya, tegangan arah baliknya, baru muncul cahaya, ada arus. Ini disebut fotodioda. Nah, contohnya itu apa? Itu orang untuk menyalakan lampu otomatis tuh ya. Itu dia. Kalau siang hari dia putus karena kena cahaya. Sehingga dia dihubungkan ke gerbang not biasanya itu. Putus dia. Malam hari gelap kan? Tidak ada cahaya. Sehingga dia harusnya tadi nggak ada menjadi ada karena ada gerbang not tadi ya, pakai gerbang not dia. Kalau di doang kan kebalikannya. Ada cahaya baru ada arus. Jadi saklarnya akan menyala pada saat terang kan? Nah, nanti kita balik. Mana? Masa nanti malamnya mati, lampunya siang nyala kalau kita gunakan ini sebagai saklarnya. Tidak, nanti kita hubungkan ke gerbang not. Baru dia ke relay, baru dia ada cahaya, dia mati, ada gelap, dia baru akan. Tidak bisa ini fotodioda saja, gabungan nanti. Fotodioda. Nah, gabungan fotodioda dan LED, untuk cahayanya ya makin besar cahaya makin besar arus, sama dengan tadi. Makin besar arus makin terang. Ini kebalikannya, makin besar cahaya makin besar. Kemudian autocoupler. Autocoupler itu adalah gabungan. Nah, kita lihat dulu ininya. Fotodioda sama tadi ya. Dengan lihat dulu simulasinya autocoupler. Dia gabungan fotodioda dan kita tambahkan ini jadi fotodioda dulu ya. Ini dia importnya. Ini yang menerima cahayanya dia. Fotodioda menerima cahaya, baru dia akan ada arus. Nah, ini dia akan seperti saklar, ada cahaya mati. Ya kan? Cuma dibalik. Nah, ini yang optocoupler gabungan. Ini LED, ini fotodioda. Seperti ini dia. Ada yang ini kalau untuk sensor yang dekat ini nih yang dia. Ini ada yang terpisah ya, ada yang gabung. Bisa biasanya untuk sensor paru pintu ya. Ini kunci. Jadi dia satu paket. Ini yang LED ya. Nanti ada juga autocoupler yang dari transistor ya. 3 kakinya. Kalian 2 dulu ya. Karena kita baru belajar. Dia untuk cahayanya tadi dapatnya dari LED. Kalau yang tadi kan cahaya kita matahari, ada cahaya apa ya, lampu ya. Ini enggak. Ada LED. Jadi ada LED dulu, nyala LED-nya baru ini akan ada arus. Kalau LED-nya nggak nyala, walaupun tegangan V2 ada, ini tidak akan arus I2. Ini tidak akan ada. Jadi dia akan ada dulu cahaya, tentu cahaya ini kasih tegangan di sini ya, tegangan yang arusnya tertentu ya, di atas 10 mili tadi kan, miliampere. Kalau akan ada cahaya, ini biasanya cahayanya infrared, bukan cahaya tampak. Karena ini biasanya ini untuk sistem keamanan ya.
purity. Jadi cahaya tidak tampak. Di sini dia fotodioda, di sini dia LED. Jadi kalau udah tutup, fotodioda tidak dapat cahaya. Walaupun tegangan ada, tidak ada arus. Di I2-nya ya. Buka tutupnya baru. Nah, LED itu dia pakai kertas pun dia akan tertutup ya cahayanya ya, tidak akan melambat. Beda dengan laser ya, ini ada cahayanya cahaya infrared. Jadi untuk dapatkan I2 ini, selain V1, V2 ada, berarti di sini juga tembus cahayanya ke fotodioda dari LED. Ingat tegang arusnya nih tadi. Untuk V-nya adalah min V2 ditambah I2 ya. I2 akan muncul jika ada cahaya dari yang dihasilkan dari I1. Jadi ya. Nah, yang terakhir ini LED arah maju, fotodioda arah balik ya. Ini mirip Zener. Kalau ini dia mirip dioda silikon. Ini varaktor. Nah, sebenarnya varaktornya adalah kita bisa mengubah besarnya kapasitansi dari kapasitor tanpa kita mengubah kapasitornya. Ini dia kita mengubah tegangan. Cuma di arah balik ya. Cuman dia menurunkan, bukan menaikkan ya, dia menurunkan. Jadi tadi kapasitor umpamanya 100 mikro, gitu ya, bisa kita turun menjadi 25, tapi tidak boleh menjadi dia jadi 200 ya. Dia maksimalnya adalah sama dengan R atau R variabel ya, atau apa namanya R variabel lah. Itu dia kan berkurang yang bisa tambah. Sama 10 kilo, di bawah 10 kilo bisa dia, tapi di atas nggak bisa. Jadi kalau di atas kita cari lagi yang lebih besar ya. Jadi sama juga nih, varaktor. Dia hanya menurunkan 100 mikro. Jadi kita turunkan menjadi 50, 25 dengan memberikan tegangan di anodanya. Tegangan arah balik ya. Katoda berarti ya. Dipasang ke arah balik. Makin negatif dia makin kecil kapasitansinya. Makin mendekati 0 dia makin besar maksimalnya. Nah, itu dia varaktor. Jadi kita bisa mengubah kapasitor dengan tegangan. Nah, ini biasanya untuk merubah frekuensi. Karena untuk merubah frekuensi itu ada R dan C ya. R itu agak repot. Sehingga kita lebih besar C-nya yang kita ubah. Dengan merubah C, nanti dia pasti ubah tegangan juga ya. Ubah tegangan, C-nya akan berubah, sehingga nanti frekuensi juga bisa. Nah, itulah bahan-bahan semikonduktor yang berbasiskan dioda, anoda, katoda dia. Nah, nanti minggu depan kita masuk besok ya. Besok pengganti. Pengganti